Kita buka Alkitab kita sama-sama ke 2 Korintus 4, teman-teman. 2 Korintus 4. Nah, aku pengen ajak setiap dari kita, kalau misalnya bisa mencatat, kita catat sama-sama. Karena yang mencatat bisa lebih ingat, yang lebih ingat bisa lebih menerapkan. Judul dari sharing saya hari ini adalah The Heart of Mission. Atau hati dari pelayanan misi, hati dari penginjilan. Teman-teman mungkin setiap dari kita udah sering dengar kata penginjilan ini. Tapi mungkin berapa dari kita masih bingung, maksudnya apa sih penginjilan ini? Nah, penginjilan ini, kalau misalnya kita lihat bahasa Inggrisnya, Injil adalah the gospel atau the good news, kabar baik. Pertanyaannya gini, kabar baik tentang apa sih? Jawabannya adalah kita semua sebenarnya manusia berdosa yang udah melanggar perintah Tuhan harusnya masuk neraka. Tapi di tengah kita yang udah gagal, Tuhan sangat sayang sama kita. Jadi yang Tuhan lakukan adalah dia rela datang ke bumi sebagai manusia untuk menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, untuk menebus dosa kita, untuk menyelamatkan kita, menggantikan posisi kita. Makanya sebutannya itu menebus, bukan menghilangkan, tapi menebus dosa kita. Artinya kita yang bersalah, kita yang harusnya dihukum, tapi Tuhan Yesus yang ambil hukumannya. He saves us, dia menyelamatkan kita, dan inilah berita baiknya, kabar baiknya. Dan Tuhan pengen untuk kita bukan cuma menerima dan menyimpannya sendiri. Tuhan pengen kita membagikannya kepada yang lain supaya mereka yang gak punya pengharapan bisa punya pengharapan juga. Mereka yang dikuasai kebiasaan buruk bisa mulai punya kebiasaan baik. Mereka yang gak kenal pribadi Tuhan juga bisa kenal pribadi Tuhan. Itu yang Tuhan pengen buat setiap dari kita lakukan. Kita diberkati untuk diberkati. Kita diberkati untuk menjadi berkat dan kita diselamatkan untuk jadi saluran keselamatan buat yang lain. Dan itulah yang mau kita pelajari hari ini. Nah, tapi permasalahannya banyak orang yang berpikir, oh penginjilan ini cuma tugas buat para pendeta, full timer gereja. Padahal enggak. Ini perintah untuk setiap dari kita. Para pengikutnya, para murid-muridnya. Tuhan pengen setiap dari kita untuk cerita tentang kebaikan Tuhan kepada sesama. Dan itulah yang mau kita pelajari hari ini, soal penginjilan. Dan ayat dasarnya dari 2 Korintus 4 ayat 1-9, teman-teman. Ada 4 poin yang mau saya bagikan hari ini. Kita mulai dengan poin yang pertama. Yaitu kita harus tahu bahwa penginjilan adalah sebuah kehormatan, bukan sebuah beban. Penginjilan adalah sebuah kehormatan, bukan sebuah beban. 2 Korintus 4 ayat 1, Rasul Paulus mengatakan bahwa oleh karena kemurahan Tuhan, pelayanan ini kami terima, maka itu kami tidak tawar hati. Kenapa di tengah dia melakukan pelayanan ini dia gak tawar hati? Karena dia tahu ini adalah sebuah kemurahan Tuhan, kehormatan dari Tuhan. It's an honor. Makanya dia gak menyerah di tengah jalan. Makanya dia gak pahit. Makanya dia gak mengeluh dan mengatakan capek. Melainkan dia punya sukacita karena dia tahu dia punya pandangan yang benar. Ini adalah sebuah kehormatan. Nah, teman-teman, kita ini bisa melakukan penginjilan dengan sukacita atau enggak, itu tergantung dengan alasan kita melakukannya. Kadang-kadang orang suka mulai pelayanan, melayani Tuhan, mungkin penginjilan, tapi motivasi hatinya salah. Makanya di tengah capek dan menyerah. Contohnya misalnya, mereka mungkin melayani atau menceritakan tentang kebaikan Tuhan karena takut masuk neraka. Ada yang gitu juga ya. Mungkin takut, aduh kalau misalnya aku gak penginjilan, kalau aku gak pelayanan, nanti Tuhan marah, aku kena hukuman lagi, masuk neraka. Takut, udah deh pelayanan daripada masuk neraka. Ada juga kan ya yang kayak gitu ya. Atau mungkin ada juga yang mungkin pelayanan penginjilan karena mungkin mereka berpikir kalau aku pelayanan penginjilan, I will be blessed, diberkati. Nanti makin kaya, pekerjaannya dapat promosi, atau mungkin gak punya jodoh jadi dapat jodoh. Pelayanan deh. Ada juga kan ya yang kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya kayak gitu, nanti ketika kita lihat lagi gak dapat uang, lagi gak kaya, keuangan lagi susah, wah kita berhenti pasti. Karena alasannya itu. Atau contoh lain, ada juga yang mungkin penginjilan, pelayanan karena dia pikir, supaya aku pengen kelihatan baik di depan orang-orang, kelihatan hebat. Ada juga ya yang kayak gitu ya. Saya kasih sedikit kesaksian saya dulu, pas saya zaman sekolah, saya tuh Kristen KTP anggapannya ya. Belum sungguh-sungguh percaya Tuhan, ya datang ke gereja ikut orang tua juga. Tapi belum sungguh-sungguh kenal Tuhan, Kristen KTP. Tapi saya deketin seorang wanita dulu, anak pendeta. Nah, karena anak pendeta saya pikir kan biar seneng nih anak pendeta, biar dia mau sama saya. Ya kalau misalnya ketemu dia ngobrolnya ayat Alkitab dulu. Ya kan, itu kan strategi saya ya dulu ya. Jadi anggapannya ke orang-orang mau cerita tentang Tuhan biar dia demen gitu. Padahal dulu kan masih Kristen KTP, dulu kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita motivasi hatinya kayak gitu, pengen orang lain nganggap kita hebat, takjub sama kita. Pas orang lain gak takjub sama kita bakal berhenti kan?
Atau mungkin salah satu alasan lain yang salah, mungkin kita cuma pengen nunjukin kita lebih pinter. Ada juga yang penginjilan kayak gini. Makanya kan kadang-kadang ada beberapa orang pas diinjili dia malah gak seneng. Ini orang Kristen nyebelin banget gitu. Kenapa? Karena mungkin ketika penyampaian gak ada kasihnya. Justru terdorongnya sama kesombongan. Pengen kelihatan lebih pinter, bukan pengen menangin orangnya, tapi pengen menangin perdebatannya. Jadi banyak orang juga yang malas buat dengerin. Ketika alasannya salah, penginjilan gak bisa berjalan dengan baik, pasti kita bakal berhenti di tengah jalan. Harusnya terdorong dengan sesuatu yang benar. Kenapa kita menginjil? Simple, because of love. Karena kasih. Itulah satu-satunya alasan yang tepat di dalam kita melakukan penginjilan ini. Firman Tuhan Yesus bilang perintah pertama dan kedua yang sangat amat penting adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. It's all about love. Tuhan pengen buat kita bukan hanya melakukan apa yang benar, tapi melakukan apa yang benar dengan sikap hati yang benar, yaitu terdorong oleh kasih. Dan pertanyaan gini, gimana caranya kita bisa sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Jawabannya kalau misalnya kita lihat Alkitab, we love because God first loved us. Kita mengasihi karena Tuhan yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan Tuhan Yesus bilang, if you love me, you will obey my command. Kalau engkau mengasihi aku, maka engkau akan mentaati perintahku. Dan yang namanya penginjilan ini adalah salah satu perintah dari Tuhan. Makanya kan disebutnya amanat agung, the great commission. Bukan saran agung, tapi amanat agung, perintah agung. It's a command. Dan kalau kita sayang sama Tuhan, maka tentunya kita mau mentaati perintahnya termasuk penginjilan ini. Teman-teman, aku masih ingat pertama kali aku kenal Tuhan itu waktu aku kuliah. Ya waktu aku awal kuliah, aku mulai kenal sama Tuhan, jatuh cinta sama Tuhan, dan aku berapi-api banget. Aku pengen ceritain ke semua orang tentang Tuhan Yesus. Yang menariknya gini, pertama kali aku kenal Tuhan, pertama kali aku bertobat, aku belum tahu banyak ayat Alkitab. Teologinya anggapannya masih cetek lah. Pengetahuan Alkitabnya masih rendah banget. Aku gak tahu banyak, aku bahkan gak tahu kita ini dikasih perintah buat penginjilan. I don't know. Tapi entah kenapa, karena aku sangat amat bersyukur atas pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu. Aku pengen ceritain ke teman-teman aku. Gak ada yang nyuruh, gak ada yang bayar, tapi entah kenapa pengen banget aja ceritain ke orang-orang. Jadi ketika aku datang ke kelas, mungkin 10 menit sebelum kelas dimulai, ada teman di sebelah aku. Aku ngobrol aja kayak, bro pernah baca kitab Yunus gak? Kitab Yunus bagus loh, mengarah kepada Tuhan Yesus. Aku dapat pelajaran ABC, cerita aja. Gak tahu deh dia seneng atau enggak, cerita aja. Karena aku pengen share aja tentang Tuhan. Aku masih ingat dulu waktu aku kuliah juga, kita itu satu mobil suka pagi-pagi berlima sama teman-teman saya. Ada Tobi juga di sana biasanya ya. Kita naik mobil gitu ya. Pada masih ngantuk kan, bangun pagi, kelas pagi, belum mandi ya. Anggapnya kita berangkat, yaudah saya putar aja lagu rohani di mobil gitu kan, lagu Hillsong. Simple, karena aku pengen tahu, aku pengen mereka denger, Tuhan Yesus sayang mereka. Simple, gak ada yang nyuruh. Aku masih ingat aku punya seorang teman yang dulu mungkin suka ngeganja, suka hidupnya gak bener, tapi aku datang ke rumahnya bawa laptop, pasang video khotbah, bro ini bagus banget, ayo kita dengerin. 1 jam kita dengerin, aku ajak teman aku. Baik lagi gak ada yang nyuruh. Tapi aku benar-benar suka banget sama kisah Tuhan. Aku percaya gimana Tuhan Yesus udah nyelamatin aku. So I want to share it with other people. Teman-teman kalau kalian nonton film bagus saya, aku yakin kalian pasti bakal cerita ke teman kalian. Gak diminta kalian yang telepon, bro udah nonton Avengers. Dia gak nanya, kita spoil ceritanya kan. Karena kita merasa, wah ini keren banget, bagus banget. You have to know. Nah kalau misalnya kita merasa kasih Tuhan di atas kayu salib juga begitu indah, bukankah sudah sepatutnya kita juga bagiin pada sama? Aku suka apa yang bilang sama Yeremia. Yeremia bilang, ketika aku diam aja tuh rasanya kayak ada api pada tulang-tulangku, aku rasanya gak bisa diam aja. I have to speak about God. Nah seharusnya bukankah begitu pula dalam hidup kita? Kalau kita sungguh-sungguh sadar bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita, bukankah kita bersemangat? Coba bayangin kalau misalnya kita lagi di tengah jalan, kita nyebrang gak lihat jalan, ada truk mau nabrak kita. Tapi ada teman kita yang begitu sayang sama kita, tiba-tiba lari, dia dorong kita, nyelamatin kita, dia yang tabrak, dia yang mati menggantikan kita. Teman-teman bakal apa responnya? Apakah cuma bakal bilang, oh thank you ya bro udah diselamatin, terus kita pergi makan di mall? Atau kita bakal bersyukur banget, kita benar-benar mungkin melakukan yang terbaik buat keluarganya, kita kemana-mana kita ceritain tentang teman kita yang udah berkorban buat kita. Bukankah seperti itu seharusnya? Ya begitu pula kalau misalnya kita sungguh-sungguh melihat Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, saya rasa sudah sepatutnya mungkin kita bersemangat juga untuk ceritain kebaikan Tuhan. Ini bukan sebuah beban, melainkan sebuah kehormatan yang Tuhan berikan pada kita.
Itu poin yang pertama. Sejauh ini diberkati teman-teman? Yuk, poin kedua yang bisa kita bahas hari ini adalah akan ada yang menerima Injil ini. Tapi ada juga yang akan menolak pemberitaan Injil kita. Teman-teman, kalau misalnya kita baca ayat Alkitab kita di 2 Korintus 4 ayat 3, 4 dan juga 6 dikatakan seperti ini. Saya bacakan untuk siapa dari kita. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu orang-orang yang gak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab Allah yang telah berfirman, ini ayat yang ke-6, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terang yang bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan yang nampak pada wajah Kristus. Jadi di sini dikatakan bahwa ada juga orang-orang yang gak akan menerima Injil ini, bakal menolak, bakal ada juga. Ya kan, saya juga berharap ketika kita cerita tentang Tuhan semuanya percaya, semuanya diselamatkan, habits buruknya dibuang, semuanya jadi habits baik. Mereka semua mungkin yang gak punya pengharapan jadi benar-benar kenal Tuhan Yesus, oh mereka bersuka cita. Tentu kita berharap seperti itu ya. Tapi ya kenyataannya ketika kita share tentang firman, tentang Tuhan pada sama, belum tentu mereka semua bakal menerima. Banyak juga yang akan menolak, banyak juga yang tetap memutuskan untuk hidup dalam dosa, banyak juga. Tapi apa yang harusnya menjadi respon kita ketika ada yang menolak firman atau Injil ini? Jawabannya adalah don't give up. Jangan nyerah. Terus aja lakukan bagian kita. Share aja firman itu. Terus aja berdoa untuk orang itu. Aku juga punya banyak teman yang mungkin sama ini udah suka aku ajak telepon, aku ajak ketemu, ajak makan, bahas tentang firman, kadang-kadang aku ceritain kebaikan Tuhan. Tapi hingga hari ini masih aja hidupnya gak benar, banyak juga. Ada salah seorang influencer yang mungkin kalau aku sebut namanya teman-teman juga tahu. Dia teman sekolah aku dari dulu, dari zaman SD sampai aku SMA, aku main terus sama dia, suka nongkrong bareng. Aku suka ceritain kebaikan Tuhan, tapi hingga hari ini dia pergaulannya makin lama makin buruk. But I never give up on him. Setiap hari, setiap minggu, aku pasti ada doa buat dia. Aku doa, Tuhan tolong selamatkan dia, sadarkan dia. I still believe one day aku bisa ngelihat dia datang ke gereja dan mungkin pelayanan di gereja. Aku percaya gak ada yang mustahil. Kenapa? Karena Tuhan bilang, meskipun ada orang-orang yang menolak, akan ada juga yang dari gelap berubah menjadi terang. Teman-teman, aku udah ngelihat banyak orang yang dulunya kacau banget. Dulu pas aku zaman kuliah, aku punya banyak teman yang pergaulannya buruk, pergaulannya bebas, tapi ada satu anak tuh udah parahnya setengah mati. Kita sebut aja namanya Budi. Anggapnya isep paling aneh, big bossnya. Ada yang namanya Budi ya di sini ya? Ada yang ketawa-ketawa ya? Oke, kalau misalnya ada yang namanya Budi, kita sebut aja Roy mungkin ya. Mungkin gak ada yang namanya Roy. Ini si Roy ini anggapnya paling bandel gitu ya. Yang lain isep aneh-aneh, dia lebih aneh yang diisep. Yang lain datang ke tempat aneh, dia paling aneh deh tempat yang dia datengin. Tapi teman-teman, believe it or not, pas kuliah memang dia terus hidup dalam dosa. Pas lulus kuliah, something happen in his life. Sekarang anak gereja banget, pelayanan banget. Pas saya lihat, kalau Roy aja bisa diubah Tuhan, yang lain berarti juga bisa diubah Tuhan. Ada sebuah kisah yang saya suka banget, ini kisah nyata dari seorang mafia Hong Kong namanya Teddy Hung. Teddy Hung ini adalah seorang pemimpin dari geng Triad, geng yang sangat ternama di Hong Kong. Dia punya 200 kasino, bayangin. 200 kasino. Dia punya bisnis perzinahan, percabulan, punya bisnis obat-obatan terlarang. Dia punya istri ada 4, pacarnya ada 60. Ya kan, hari ini ada yang mau punya pacar 1 aja susah, ini pacar 60. Luar biasa banget kan? Ya semangat ya. Kalau Teddy Hung bisa, kita juga bisa gitu kan ya. Nah, jadi ya jangan 60, 1 aja pacarnya. Kita lanjut lagi. Jadi ceritanya si Teddy Hung ini ya hidupnya gak benar. Hidupnya di dalam dosa banget. Tetapi di tengah itu semua banyak orang gak tahu dia itu punya depresi dan insomnia. Malam-malam gak bisa tidur. Dia uangnya banyak, kuasanya besar di Hong Kong, tapi gak bisa tidur setiap malam. Pada suatu hari dia ditangkap sama polisi karena dia melakukan hal-hal ilegal, ditangkap polisi, masuk penjara. Tapi karena dia uangnya banyak, kuasanya besar, polisi aja bisa dia suap. Yang namanya sel penjaranya dia renov jadi sebuah tempat yang udah kayak kamar hotel bintang 5 dan dia bisa atur semua bisnis gelapnya dari dalam penjara. Tapi yang menariknya ada seorang pendoa yang sehari-hari itu suka datang ke penjara tersebut dan suka share tentang firman, doain orang-orang di sana, termasuk Teddy Hung. Teddy Hung awalnya dia nggak mau terima, dia nggak mau dengerin, dia tolak, I don't need your God, aku nggak butuh Tuhan kamu. Tapi pendoa ini sehari-hari dia terus datang, ngajak ngobrol, berdoa buat mereka. Hingga suatu hari pendoa ini bilang, Teddy, suatu hari kamu akan meninggal.
Dan ketika kamu meninggal, apakah kamu pengen diingat oleh orang-orang sebagai seseorang yang merusak hidup mereka? Oleh karena perkataan itu, Teddy Hung jadi berpikir, iya juga ya, nanti aku bakal meninggal, aku gak pengen diingat oleh orang-orang sebagai seorang perusak. Jadi Teddy Hung pada suatu hari dia ambil Alkitab yang ada di sel penjaranya dan dia bilang, Yesus, kalau engkau benar adalah Tuhan, buktiin ke saya hari ini juga, saya mau tidur. Karena kan dia insomnia, susah tidur. Dia bilang, saya mau tidur. Dia belum bilang amin, tiba-tiba ketiduran. Besok pagi bangun, dia masih pegang Alkitab. Dia kaget, saya ketiduran semalam. Dari situ dia mulai merasa jangan-jangan ada Tuhan yang beneran mendengar suara saya. Dia mulai baca Alkitab, dia mulai doa, sedikit demi sedikit mulai kenal sama pribadi Tuhan Yesus. Akhirnya hari ini Teddy Hung, 200 bisnis kasinonya udah dia tinggalkan. Bisnis obat terlarang, bisnis percabulannya dia tinggalin. Dan sekarang bisnisnya jual obat-obatan yang benar. Kalau dulu obat-obatannya yang bikin high, ini obat-obatannya buat nyembuhin. Dan juga dia yang dulu pacaran 60, dia putusin. Istri dari 4, dia balik cuman ke istri pertama, dia setia sama yang pertama doang. Dan sekarang dia bangun gereja. Gerejanya khusus buat orang-orang yang merupakan orang-orang yang terbuang. Anggapannya para geng member, orang-orang yang hidup di dunia gelap. Dia bikin gereja buat mereka. Dan saya melihat kalau misalnya Tuhan bisa mengubah seorang seperti Teddy Hung, maka Tuhan bisa mengubah kehidupan setiap dari kita. Bahkan teman-teman kita, keluarga kita yang sama ini kelihatannya udah gak mungkin kenal Tuhan, yang kelihatannya jatuhnya udah begitu dalam, juga pasti bisa diselamatkan oleh Tuhan kita. Ada amin teman-teman? Kita lihat lagi ke dalam pembahasan yang berikutnya. Poin yang ketiga yang bisa kita pelajari. Kekuatan penginjilan berasal dari Tuhan, bukan dari diri kita sendiri. Kekuatan kita dalam menginjil ini gak terletak di dalam kekuatan kita sendiri, tapi dari Tuhan. Makanya pada 2 Korintus 4 ayat 7 teman-teman, dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa kami memiliki harta di dalam bejana tanah liat ini. Supaya ternyata pada semua orang bahwa kuasa yang melimpah-limpah ini bukan berasal dari diri kita sendiri, melainkan berasalkan daripada Tuhan. Ya Rasul Paulus mengatakan pada setiap dari kita bahwa the power comes from God. Makanya penting banget sebelum kita menginjil, anggapnya sebelum kita ceritain kebaikan Tuhan, jangan lupa doa dulu. Ya. Ada beberapa orang mungkin fokusnya di bertindak, berdoanya lupa. Atau ada yang kedua, berdoanya berdoa banget tapi bertindaknya gak pernah. Padahal yang benar harusnya seimbang, berdoa iya, bertindak juga iya. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Jadi kita lakukan yang terbaik, kita cerita, tapi kita juga doa. Aku kalau misalnya ketemu sama teman, biasanya di mobil aku doa dulu, Tuhan aku mau ketemu dia. Tuhan bimbing aku supaya aku bisa mengatakan apa yang tepat, supaya bisa menolong hidup dia. Aku doa dulu karena aku tahu kalau aku andalin kekuatanku sendiri, aku pasti gak tahu mau ngomong apa. Atau aku ngomong sesuatu yang aku pikir bagus, tapi mungkin gak mengubah dia sama sekali. So I pray to God. Dan aku ngelihat banyak banget mukjizat yang Tuhan udah nyatain. Kadang-kadang ketemu orang, mungkin lagi makan, tiba-tiba orang itu yang cerita. Tiba-tiba orang itu yang nanya masukan. Kadang-kadang ketemu orang, aku ngomong sesuatu, dia kasih sebuah pertanyaan, aku gak tahu jawabannya apa. Tapi tiba-tiba Roh Kudus kasih hikmat, aku bisa kasih jawaban, dan aku bilang, keren banget aku bisa ngomong gitu. Awalnya padahal aku gak tahu sama sekali tentang hal itu, tapi aku percaya Roh Kudus yang kasih kata-katanya. Atau mungkin kadang-kadang aku kasih kalimat yang biasa aja menurut aku. Tapi orang yang dengar itu bisa jadi kalimat yang dia pegang di dalam hidupnya. Pas ketemu lagi dia bilang, gue masih inget tuh berapa tahun lalu lu ngomong ke gue kalimat kayak gini. Saya aja pas dengar, kapan saya ngomong gitu, gak inget. Tapi dia inget loh. Saya percaya it's the Holy Spirit yang bekerja melalui kita semua. Tuhan Yesus bilang pada Kisah Para Rasul 1 ayat 8, bahwa ketika Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Dan kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. And it really happened. Para murid mereka mulai kesaksian dari Yerusalem ke Yudea, yaitu area sekitar Yerusalem, ke Samaria, anggapannya itu daerah yang orang Yahudi pada gak suka, tapi mereka pergi ke Samaria, mereka ceritain tentang Tuhan Yesus, dan akhirnya sampai ke seluruh bumi. Hari ini di Indonesia kita bisa kenal Tuhan juga, karena mereka menganggap misi penginjilan ini adalah sesuatu yang serius. Mereka beneran mau melakukannya, dan ada kuasa Roh Kudus yang menyertai mereka, itu yang memampukan mereka. Tuhan Yesus bilang pada murid-murid, kalian jangan pergi dulu, kenapa? Karena Roh Kudus belum turun ke atas kamu. Tuhan Yesus izinin mereka baru mulai pelayanan waktu itu ketika Roh Kudusnya udah turun ke atas mereka. Sama dalam hidup kita. Kita mau pelayanan penginjilan tanpa kuasa Roh Kudus, gak akan ada hasilnya, percayalah. We need the power of the Holy Spirit. Makanya teman-teman,
sungguh-sungguh berdoa, minta hikmat, kekuatan dari Roh Kudus. Di dalam segala sesuatu yang kita lakukan, we need Him in our life. Itu yang ketiga. Yang keempat, teman-teman, yang bisa kita catat. Main keyboard boleh bantu saya. Poin keempat yang bisa kita pelajari adalah di dalam penginjilan ini akan ada tantangan di dalam penginjilan. Akan ada yang namanya tantangan di dalam penginjilan. Teman-teman, mungkin berapa di antara kita ada yang berpikir, oh kalau misalnya aku taat sama Tuhan, hidup aku bakal nyaman, gak ada masalah, bakal lancar. Mungkin ada beberapa orang mikirnya kayak gitu. Tapi aslinya gak kayak gitu, teman-teman. Justru kalau kita pelayanan, kita taat sama firman Tuhan, kadang-kadang akan ada tantangan baru. Akan ada masalah. Tapi orang-orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, mereka pasti bakal rela menghadapi tantangan dan masalah yang ada. Aku suka banget kalau misalnya aku lihat sejarah dari kekristenan. Kalau misalnya kita lihat, para murid Tuhan Yesus, oh mereka sangat berapi-api dalam menginjil. Tapi yang terjadi, mereka bukan jadi orang kaya. Melainkan mereka dianiaya. Contohnya kita bisa lihat Petrus, pada akhir hidupnya, dia disalibkan terbalik. Contoh lain, Paulus pada akhir hidupnya, dia dipenggal. Markus pada akhir hidupnya, kepalanya diikat tali dan dia diseret di jalan sampai meninggal. Yohanes dimasukkan ke dalam minyak mendidih, tapi karena dia gak meninggal diasingkan ke pulau Patmos. Andreas juga disalibkan, Thomas ditombak, dan berbagai macam murid yang lain juga dianiaya oleh karena iman mereka. Tapi mereka gak mundur, mereka terus melakukannya. Bahkan ada sebuah kejadian di Kisah Para Rasul 4. Waktu itu Petrus dan Yohanes mereka menginjil, jadi ditangkap, dianiaya sama Mahkamah Agung, Mahkamah Agama. Dan mereka bilang kepada Yohanes dan juga Petrus, kamu harus berhenti, gak boleh nyebarin Injil lagi, jangan ngomongin tentang Tuhan Yesus. Tapi mereka malah kasih respon kayak gini, ayat 19-20, mereka bilang, kamu yang putuskan sendiri, mana yang benar di hadapan Tuhan, taat kepada kamu atau taat kepada Tuhan. Sebab kami gak bisa berhenti berkata-kata akan apa yang sudah kami lihat dan apa yang kami dengar. Dan dikatakan ketika mereka keluar dari sana, mereka bukannya mengeluh, bukannya marah-marah. Petrus gak bilang ke Yohanes, kita hidupnya menderita banget ya. Enggak. Melainkan mereka bilang pada satu sama lain. Dikatakan Alkitab, they rejoice. Mereka bersuka cita. Gak apa-apa kita dianiaya. Karena kita tahu kita hidup buat siapa. We live for God. Mungkin hari ini tantangan kita gak semengerikan mereka. Mungkin tantangan kita hari ini jauh lebih sederhana. Mungkin ada haters aja, mungkin ada orang yang bilang kita so suci. Dan masa cuman karena ada orang-orang yang bilang kita so suci, ada orang yang ngata-ngatain kita. Ada orang yang mungkin gak mau temenan sama kita karena kita hari ini mengikut Tuhan Yesus. Masa kita berhenti cuman karena itu sih? Mereka aja yang dilemparin batu, ditusuk tombak aja mereka rela. Kenapa kita yang cuman dapat hate comment, kita malah berhenti? Ayo jangan menyerah di dalam menceritakan kebaikan Tuhan. Dan kita melakukan ini semua bukan supaya dipandang baik, bukan supaya orang-orang melihat kita hebat, bukan supaya kita kelihatan rohani, bukan supaya kita diberkati, melainkan supaya kita mau bersyukur aja. Karena Tuhan udah baik banget. He loves us so much, so we want to love Him back. Kita mau mengasihinya kembali. Dengan cara kita membagikan kisahnya kepada sesama. Banyak Kristen hari ini punya pemikiran salah. Mereka pikir, oh kalau aku ikut Yesus, aku bakal diberkati, aku bakal kaya. And it's wrong. Ini salah. Ini bukanlah Kristen yang masih baik, melainkan Kristen yang salah, yang keliru. Kalau kita ikut Tuhan Yesus karena kita pengen kaya, diberkati, kita pasti berhenti di tengah jalan. Karena cepat atau lambat kita akan menemukan bahwa ternyata akan ada tantangan oleh karena nama Yesus. Orang yang bakal setia ikut Tuhan Yesus hingga akhir adalah mereka yang tahu, kalau aku ikut Tuhan Yesus dan ada tantangan, but I love Him so much, maka aku rela menghadapi setiap tantangan yang ada. Teman-teman, bukankah kita bakal rela melakukan hal-hal gila untuk orang yang kita kasihi? Saya punya seorang pacar namanya Michelle, dan saya masih ingat pertama kali saya pendekatan sama Michelle. Waktu itu saya bikin sebuah kado ulang tahun, itu stop motion. Ada yang tahu stop motion? Itu anggapannya kita foto bareng di sini, kita gerakin sedikit foto, gerakin sedikit foto, gerakin sedikit foto. Dan kalau digabungin itu jadinya kelihatannya barangnya gerak gitu ya. Jadi bikinnya lama banget saya bikin hadiah itu. Wah, berjam-jam, bahkan bukan berjam-jam, saya nyicil berhari-hari. Saya bikin itu, bukan sesuatu yang mudah. Mungkin berapa orang lihat, aduh kamu kurang kerjaan, buang waktu banyak banget buat bikin kado ini. Tapi saya gak lihat itu sebagai sebuah beban. Melainkan saya melihat itu sebagai sesuatu yang saya bisa nikmati. Because I'm doing it for someone I love. Saya melakukannya untuk seorang yang saya sayang. Yaitu Michelle, pacar saya. Dan bukankah kalau kita juga sayang sama Tuhan, kita akan melakukan misi penginjilan ini. Karena kita benar-benar sayang juga sama Tuhan.
sehingga kita bisa menikmatinya. Kita bisa makannya dengan bersukacita. Teman-teman, marilah kita makan misi penginjilan ini. Kenapa saya setia hingga hari ini? Simple, karena saya ngelihat ada dampak yang luar biasa dari penginjilan ini. Saya ngelihat bagaimana orang-orang yang cerita ke saya udah mau bunuh diri. Saya lihat postingan Korevi, saya gak jadi bunuh diri. Saya yang tadinya mungkin habitsnya buruk, saya dengar kisah-kisah kakak di sosial media, dan kebiasaan aku bisa berubah jadi lebih baik. Aku udah gak punya pengharapan, aku takut, tapi setiap dengar firman kakak, aku merasa jadi punya kekuatan baru. Ketahuilah penginjilan kita itu gak pernah terbuang sia-sia. Itu adalah sebuah benih yang suatu hari nanti bisa bertumbuh. Mungkin sekarang belum kelihatan, mungkin sekarang masih kelihatan orangnya gak berubah. Tapi yang namanya benih, pada saat musimnya tiba bisa berakar, bertumbuh, berdaun dan berbuah. Kita gak tahu waktunya kapan, tapi tugasku dan tugasmu adalah untuk menabur benih itu. Pertumbuhannya dari Tuhan, tapi kita yang bertugas untuk menabur benihnya. Teman-teman, kita bisa melakukan penginjilan siapapun kita, apapun pekerjaan kita. Terkadang kita mikir, oh karena aku adalah seorang mungkin pengusaha, aku adalah seorang pekerja di sebuah perusahaan, aku gak bisa menginjil. Yang bisa menginjil adalah para pendeta. Siapa bilang? Setiap dari kita, apapun pekerjaan kita, bisa kok cerita kebaikan Tuhan. Saya mau kasih contoh, ada seorang atlet yang saya suka, namanya Tim Tebow. Tim Tebow ini dulu adalah atlet dari American football, semacam rugby. Dan pada suatu hari ketika dia ikut pertandingan yang besar, yang mendunia, dia coret di wajahnya Yohanes 3 ayat 16, John 3:16. Dia main dengan tulisan John 3:16 pada wajahnya, dan pada hari itu John 3:16 menjadi salah satu keywords yang paling dicari di search engine Google. Ratusan juta orang di dunia mencari tentang arti ayat itu karena ngelihat Tim Tebow main dengan ayat itu di mukanya. Jadi ratusan juta orang pada hari itu membaca, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Dia bukan hanya seorang atlet, tapi dia juga adalah seorang pengikut Kristus. Jadi bahkan ketika dia menjadi atlet, dia mencari cara, how can I tell the world about my Lord Jesus Christ? Contoh lain, ada seorang pemilik dari brand ternama Forever 21. Mungkin kita tahu ya. Kita mungkin ada yang punya bajunya. Dan ternyata yang punya ini juga adalah seorang pengikut Kristus. Jadi kalau misalnya kita lihat kantong kuning Forever 21 itu, di bagian bawahnya ada tulisan John 3:16. Yohanes 3 ayat 16. Karena ternyata yang punya, mereka itu berharap orang-orang bukan cuma beli brand mereka, tapi ketika mereka lihat kantongnya, mereka bisa search Yohanes 3 ayat 16. Dan mereka dengar, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan kekal. Setiap dari kita, apapun pekerjaan kita, we can share the love of Jesus. Pertanyaannya bukan bisa atau gak bisa, melainkan mau atau gak mau. Karena Tuhan sebenarnya memberikan misi ini kepada setiap dari kita. Dan ketika Tuhan memberikan sebuah misi, Tuhan gak pernah tidak menyediakan. Tuhan pasti selalu menyediakan. Tuhan menyediakan otak ini, kreativitas ini. Tuhan menyediakan waktu buat kita melakukannya. Tuhan berikan kita energi kesehatan hari ini. Tuhan kasih kita energi kesehatan bukan cuma buat cari duit, bukan cuma buat cari cuan doang, tapi Tuhan pengen kita become a blessing for other people. Jangan sampai kita salah, teman-teman. Apa alasan kita ada di atas bumi ini? We're on this earth with a mission. Kita ada di atas bumi ini, tapi kita gak berasal dari bumi ini. Kita ada di atas bumi ini karena kita punya sebuah misi dari surga. Untuk membawa semakin banyak orang bisa masuk surga bersama-sama dengan kita. Jahat banget kalau misalnya ada orang yang sakit kanker, kita punya obatnya, tapi kita gak mau kasih tahu ke dia. Bukankah itu sangat jahat? Kalau ada yang namanya kanker, kita punya obatnya, bukankah sudah sepatutnya kita membagikannya kepadanya? Nah, sama halnya dengan dosa. Banyak orang menganggap dosa ini sebagai sesuatu yang remeh. Padahal dosa ini sangat berbahaya. Begitu banyak keluarga hancur karena dosa. Banyak ya istri, suami, cerai, anak broken home oleh karena dosa. Banyak usaha-usaha yang akhirnya menghancurkan hidup orang lain. Anggapannya bisnis bodong segala macam karena cinta akan uang, karena keserakahan, keegoisan, alias karena dosa. Dosa itu adalah sebuah penyakit yang bahkan lebih mengerikan sebenarnya dari kanker, tapi kita seringkali lupa. Dan Tuhan hari ini udah kasih tahu kepada setiap dari kita obat penawarnya, and it's Him, pribadinya. Itulah obatnya yang bisa menyelamatkan diri kita. Dan setelah kita selamat, Tuhan pengen untuk kita membagikannya kepada sama juga, supaya mereka semua juga bisa memiliki pengharapan hidup dan mengalami perubahan.
Teman-teman, aku boleh tutup dengan satu cerita terakhir di Yohanes 4. Tiba-tiba aku keingat sebuah kisah yang sangat luar biasa di Alkitab. Yohanes 4, waktu itu ada seorang wanita Samaria. Wanita Samaria ini ada seorang yang berdosa. Kalau kita baca lengkapnya, ternyata dia punya 5 suami. Dan saat itu lagi tinggal sama laki-laki lain, lagi kumpul kebo anggapannya. Jadi hidupnya ini sama ini, dia itu kosong dan dia mencari kepuasan dari manusia. Dia anggapnya wanita yang terkenal, berdosa, suka berzina. Tapi menariknya Tuhan Yesus mau ngobrol sama dia. Dan ketika lagi ngobrol, Tuhan Yesus bilang ayat 13-14, "Hai wanita, jika engkau terus minum air dari tempat ini, engkau akan tetap merasa haus. Tapi barang siapa minum air yang kuberikan, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Bahkan lebih dari itu, air yang kuberikan akan menjadi mata air di dalam dirinya yang gak pernah berhenti mengalir sampai kepada kehidupan kekal." Nah, apa yang terjadi? Wanita ini percaya. Wanita ini yang tadinya gak mau ketemu siapapun di kotanya, tiba-tiba datang ke tengah kota dan dia berseru kepada orang-orang, "Di sana ada seorang yang tahu semua kisah hidupku. Mungkinkah dia Mesias yang selama ini kita tunggu-tunggu?" Dan dikatakan banyak orang yang akhirnya pergi kepada Tuhan Yesus dan akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus oleh karena apa yang dilakukan oleh wanita ini. Wanita ini beberapa jam sebelumnya dikenal sebagai wanita yang berdosa. Tapi setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, dia gak perlu nunggu 5 tahun dulu. Dia gak perlu Bible study dulu. Dia gak perlu kuliah teologi dulu. Tapi at that moment, Tuhan mengubah dia. Dan dia mulai bisa menginjil cerita tentang Tuhan Yesus. Dan banyak orang di kota itu percaya karena kesaksian wanita yang tadinya terkenal suka berzinah ini. Begitu pula dalam hidup kita. Apapun keadaan kita, meskipun kita baru kenal Tuhan, Tuhan bisa pakai kita mulai hari ini. Setiap dari kita. Tidak ada yang terkecuali. Sebagaimana saya yang dulu belum ngerti apa-apa, baru bertobat, baru kenal Tuhan, bisa dipakai Tuhan. Saya percaya teman-teman semuanya juga bisa dipakai Tuhan. Seperti yang Tuhan Yesus bilang, "Jika engkau minum air yang kuberikan ini, engkau gak akan haus lagi. Melainkan daripadamu akan mengalir air kehidupan." Jadi kita bukan hanya menerima air itu, tapi kita mengalirkan air itu kepada sama. Dan itu juga bisa menghidupkan orang lain. God won't use me and He want to use all of you. Tuhan mau menggunakan aku dan Tuhan mau menggunakan setiap dari kalian yang ada di ruangan ini. Amin. Mari kita tutup dan doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Engkau telah mengingatkan pada setiap dari kami tentang misi penginjilan ini. Dan Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan yang tolong setiap dari kami supaya kami bisa menganggap ini dengan serius dan kami bisa mulai melakukannya. Kami gak tahu mulainya dari mana, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan memberikan hikmat. Kau yang akan memberikan kuasa, kekuatan pada kami supaya apa yang kami lakukan, apa yang kami katakan bisa berdampak positif buat orang-orang di sekitar kami. Pakailah kami Tuhan, send us. Utuslah kami Tuhan, kemanapun yang Engkau mau. Kami tahu akan ada tantangan, kami tahu akan ada masalah, tapi kami percaya Tuhan yang juga akan berikan jalan keluar. Kami percaya bersama Tuhan, kami akan selalu melihat kemenangan. Maka itu biarlah Tuhan yang sertai hidup kami, terus pimpin dan tuntun kami Tuhan. Kami berdoa agar hidup kami ini bisa dikenal oleh orang-orang, bukan sebagai hidup yang merusak sesama, bukan sebagai hidup yang sekedar kaya akan keuangan, tapi bisa orang-orang katakan orang ini dekat dengan Tuhan dan orang ini menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan, aku percaya Kau yang akan terus memberkati gereja ini. Kau yang berkati setiap pemimpin dan juga jemaatnya, agar masing-masing pribadi punya hubungan yang intim sama Tuhan, dan juga dipakai Tuhan secara luar biasa jadi perpanjangan kaki dan tangan di atas bumi ini. Kami percaya dengan iman bahwa Tuhan telah mengurapi setiap dari kami hari ini. Dan setelah hari ini, hidup kami gak akan gitu-gitu aja, tapi ada perubahan baik yang besar yang terjadi. Mukjizat demi mukjizat terjadi, bukan hanya untuk hidup kami, tapi juga melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, You are so good, You are wonderful, and You are always more than enough. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.